warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Ajani Syafa dari Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Nah, di sini aku mau sharing nih materi tentang persepsi manusia. Ada yang tahu nggak sih apa itu persepsi manusia? Tapi sebelum itu jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Dan kalau kamu suka sama video ini, jangan lupa di-share, dibagiin juga ya. Oke, makasih. Jadi, apa sih yang dimaksud dengan persepsi? Menurut jurnal, persepsi adalah proses yang dipakai oleh individu untuk memilih, mengatur, dan menafsirkan masukan informasi untuk membentuk gambaran mengenai dunia yang berarti baginya. Atau persepsi bisa dikatakan segala sesuatu yang dialami oleh manusia yang merujuk bagaimana cara manusia melihat, mendengar, mengecap, merasakan, dan mencium dunia di sekitar kita. Jadi gimana nih, misalnya kalian ketemu sama seseorang yang gak dikenal, terus orang itu nyamperin kalian, deketin kalian, kayak SKSD gitu loh, sok kenal sok dekat. Nah, itu kalian gimana sih beranggapannya? Apa langsung negatif, apa positif? Tapi kebanyakan orang sih berpikirannya negatif. Itu gimana ya? Sebagai contoh nih ya, jadi dalam kehidupan sehari-hari, janganlah kalian menilai seseorang hanya karena apa yang terlihat secara lahir. Bisa jadi tampilan fisik hanya sebuah tampilan luar yang tidak mencerminkan akhlak yang sebenarnya. Orangnya biasa saja, atau mungkin tak berharta, tapi ia memiliki hati selembut sutra. Jangan pernah menilai keburukan orang lain hanya karena mereka terlihat lebih miskin atau tidak mampu. Faktanya, tidak setiap orang yang terlihat miskin dan tidak mempunyai harta adalah orang-orang yang jahat. Sebaliknya, tak sedikit orang yang terlihat miskin tapi punya hati sebening embun pagi. Nah, di balik kemiskinan yang menderanya, ia masih bisa terus berbagi kepada saudaranya yang terkadang jauh lebih kaya secara materi dibandingkan dirinya. Dalam pandangan Allah, kemuliaan seseorang bukan hanya dilihat dari sisi lahirnya saja seperti rupa yang cantik atau yang tampan, harta yang berlimpah, keturunan yang baik, dan seterusnya. Akan tetapi, Allah hanya melihat amal hati seperti keikhlasan, rasa khauf atau takut, ketundukan, dan juga amal anggota badan seperti sholat, puasa, dan lain-lain. Sebaliknya, berapa banyak dari manusia yang miskin harta, hidup seadanya, rupa tidak bisa diandalkan, tapi ia di sisi Allah mempunyai nilai dan posisi yang tinggi lagi mulia. Jadi, buruk di matamu belum tentu buruk di mata Allah. Jadi, jangan menilai orang dari luarnya. Yang bertato belum tentu penjahat. Yang memakai rok mini belum tentu pelacur. Tapi, apa yang kalian bilang tentang mereka yang bercadar, berjenggot, celana cingkrang, dan berjidat hitam? Mereka juga belum tentu teroris. Allah berfirman dalam surat Al-Hujurat ayat 13 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min zakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Yang artinya, hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dan seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku.
supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. So, buat kalian-kalian nih, kalau ketemu sama seseorang yang sok kenal sok dekat, terus orang itu ngedeketin kalian, jadi kalian jangan asal ngejudge aja ya. Misalkan kalian ngeliat dari tampang luarnya aja, orang ini jelek, hitam, dekil, miskin, itu nggak boleh. Jadi buruk di matamu belum tentu buruk di mata Allah. Jangan memandang orang dari status dan hartanya, karena sepatu emas Fir'aun berada di neraka, sedangkan sandal jepit Bilal bin Rabah yang dengar di surga. Yang terlihat oleh matamu belum tentu benar, sebab penampilan luar semata kadang mengecoh. Maka hati-hatilah menaruh prasangka tentang hidup seseorang agar hidupmu tak terjerumus pada hal-hal yang merugikan, seperti halnya berprasangka buruk, memvonis dan memfitnah. Sederhana bukanlah miskin, hemat bukanlah kikir, dermawan bukanlah boros. Glamor dan mewah belum tentu kaya, tetapi jika hati kita murah berbagi, ringan membantu sesama, itulah kaya yang sebenarnya. Jangan menilai orang dari harta atau kekayaan, penampilan atau kondisi fisik. Semua orang itu sama, dan yang membedakan hanya ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sangat sering dalam hal apapun kita justru langsung cepat-cepat menilai seseorang dari apa yang nampak oleh mata kita. Seketika secepat itu langsung bergunjing dan menilai seseorang begitu melihat tampilan luarnya seperti apa. Kadang kita menilai orang hanya dari tampilan luarnya saja, bukan dari perbuatannya atau apa yang ada dalam hati orang tersebut. Melihat orang yang berpakaian rombeng, kita dicap yaitu miskin dan pengemis, minta-minta. Melihat orang pakai baju bagus dan mentereng, kita dicap yaitu kaya, sombong, sok banyak duit. Lalu ada orang bicara keras dan kasar serta merta, kita dicap yaitu tidak berakhlak dan orangnya tidak baik. Ketika ada kawan pendiam dan tak banyak bersuara, kita dicap yaitu bodoh dan dungu atau sok alim. Jangan menilai orang dari cerita yang kita dengar dari orang lain, karena itu hanya cerita yang diceritakan ulang, seperti halnya sebuah buku di film. Kadang isi ceritanya tidak semuanya sesuai dengan isi bukunya. Kadang ada adegan yang ditayangkan padahal tidak terdapat dalam buku. Kadang sebuah adegan penting dari buku seharusnya ditampilkan tapi malah ditiadakan. Jadi, jangan hanya menilai orang lain hanya dari cerita yang disampaikan orang-orang jika tanpa bukti dan dasar yang jelas untuk bisa dipercaya. Karena itu hanya cerita yang diulang-ulang dan berpindah dari mulut ke mulut dan tanpa bukti yang jelas. Tak dapat dipungkiri, saat bertemu dengan orang lain, cara pertama yang paling mudah dilakukan untuk memberi penilaian adalah dengan melihat cara penampilannya. Contohnya, ketika kita melihat seorang perempuan yang keluar hanya dengan menggunakan hot pants, kita dengan mudahnya melabelinya dengan sebutan murahan. Apalagi jika perempuan tersebut terlihat punya banyak teman pria. Penilaian negatif pun dengan mudah kita lekatkan pada orang yang bersangkutan. Jadi kesimpulannya, don't judge people, you never know what kind of battle they are fighting. Cukup sekian dari saya, Dinda.
Mohon dimaafkan bila ada salah-salah kata. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Syukron kasiron. Terima kasih bagi yang sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Thank you for watching this video. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Talk about it right now, 'cause every time we talk about it, you stare at the floor. Give me the stars like I thought.